sampai detik ini Abi sudah divonis dan tidak terbukti bersalah, tidak terbukti itu ijazah aslinya seperti apa dan rakyat Indonesia tidak tahu. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat itu sekaitan dengan Sugitnur, tetapi ini soal istrinya. Nah, Sugitnur sudah dipenjara, tetapi ternyata istrinya juga ikut berkoar-koar, sahabat-sahabat, sekaitan dengan ijazah Pak Jokowi. Saya kira istrinya ini sudah harus disadar juga ya, bahwa suaminya sudah jatuh vonis, itu artinya apa yang dia lakukan oleh si Sugitnur itu sudah 100% salah, karena itu sudah divonis 6 tahun penjara. Nah, seperti apa kor-kornya ya, kita maklum lah ya, sebagai istrinya mungkin dia lagi apa ya, lagi sendiri, kemudian urus banyak anak, kemudian itu diumbar-umbar di media sosial yang seakan-akan dia itu seperti orang kuat walaupun suaminya di dalam penjara. Nah, untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, mari kita lihat videonya. Sampai detik ini Abi sudah divonis dan tidak terbukti bersalah, tidak terbukti itu ijazah aslinya seperti apa dan rakyat Indonesia tidak tahu. Alhamdulillah Allah memberikan kesehatan, keafiatan adik Syahnum. Alhamdulillah Allah jaga ceria, adik Abi ceria gitu kan, tidak ada yang berubah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi sampai detik ini pun apa ya, tidak ada yang berubah, gitu. Dan tidak ada saya untuk berpikir apa istilahnya ya, dengan vonis Abi yang begini, yang di luar sana ada orang benci. Saya berpikir aduh bagaimana 6 tahun itu adalah angka. Manusia punya rencana, tapi Allah punya kehendak. Lah saya paham, saya udah 3 bulan di penjara Pak Hakim, mengenes setara Pak Hakim. Kalau untuk saya pribadi, meyakinkan kepada anak-anak dan membuat anak-anak itu tidak down, kalian harus bangga. Kalian harus bangga kepada Abinya. Betul. Kalian harus bangga kepada Abi karena apa? Abi itu bukan seorang penjahat. Betul. Abi bukan seorang korupsi. Abi bukan seorang yang narapidana yang memang berhak untuk dibawa. Residivis, bukan yang penjahat, yang narkoba, yang makan uang rakyat, yang membawa hartanya negara, yang merugikan orang lain. Intinya Abi adalah khalifah. Sebelum rezim ini lahir, aku sudah kayak istri. Sebelum ada rezim ini, aku sudah gendeng mentalku itu. Udah gila aku ini sebelum rezim ini. Udah sukses. Bisa nikah 6 kali kan sukses. GM ini adalah khalifah. GM Abi ini adalah pejuang. Dengan kejadian seperti ini, wallahu alam, banyak akhirnya kejadian-kejadian di dalam bangsa ini yang akhirnya terbongkar. Sekhilaf-khilafnya saya nggak mungkin menggelincirkan akidah orang, tuh nggak mungkin. Ekor-ekor cebong tadi itu, mereka nggak sadar. Jadi mereka apa ya istilahnya, saya pelihara di situ. Ya kadang-kadang sebagai manusia memang ngelus dada saya. Ya Allah, kasihan ini orang ini cebong ini, curug, kodok, kok ini hancur double ini, kasihan. Paling rokok juga ngutang, gablek gak kiri, gablek, jangan-jangan rumahnya dengan ucapan kata-kata kasar, dengan hinaan kepada GM, silahkan. Kita tidak kenal dengan Anda. Kita tidak kenal dengan kalian yang menghina-hinakan GM, kami motor, Gus Nur, gini-gini. Kita tidak ada urusan untuk mengurusi mereka, adik. Tidak ada urusan. Dan silahkan bawa sampai mati itu hatinya yang membenci Abi. Silahkan dibawa mati, benci ke Abi, marah ke Abi, mencaci maki Abi. Silahkan bawa mati. Baik buruk kembali ke Anda sendiri. Rezim Jokowi itu lahir baru 7 tahun. Ya, rezim munafik laknatullah ini lahir baru 7 tahun. Ingat, 7 tahun, 1 periode, 5 tahun periode pertama penuh kebohongan. Nah sekarang periode kedua penuh kecurangan. 7 tahun lah kalau saya total. Belum kayaknya, tapi ya 7 tahun. Nah umurku sudah 45 tahun. Ya, jauh sebelum rezim laknatullah lahir ini aku sudah kerja keras, aku sudah sukses. Dan hanya Allah deh yang bisa menghentikan permainan skenario mereka. Akan tetapi jika ternyata Abi GM ini benar di hadapan Allah,
ABGN ini tidak bersalah di hadapan Allah, dan Pak Hakim, Pak Jaksa, penyidik, penuntut, pelapor, polisi, semua yang berada di belakang ini, kalau ternyata Abi tidak bersalah di hadapan Allah, maka telah salah Anda semuanya. Laknatullah kamu mati mengenaskan kamu turunan kamu nanti. Demi Allah. Cukuplah kita besok bertemu di pengadilan Allah. Hati-hati kalian ketika adik Aini mengaji, ya, berdoa, adik Aini itu menghafal Quran. Hati-hati saudaraku, hati-hati. Siapapun yang terlibat di belakang ini, hati-hati. Hanya Allah yang Maha Adil yang akan menentukan semuanya ini akan dibawa kemana. Aku, istriku, cucuku, laknat hancurkan sehancur-hancurnya ya Allah. Kalau memang aku salah di matamu. Tapi kalau memang ternyata rezim ini yang zalim, KPU-nya yang curang, KPU-nya yang bohong, polisinya yang bohong, ya camat yang bohong, TPS yang bohong, ya penjilat munafik yang bohong, siapapun ya Allah, laknat cucu turunannya ya Allah, hancurkan sehancur-hancurnya ya Allah. Matamu picak. Ustadz tuh ngomongnya kasar, Nabi Muhammad saja gak pernah kasar, gak masalah, matamu picak. Dia lagi stres, lagi panik dengan kasus-kasus hukum yang menjerat dia. Nah, itu tadi sahabat-sahabat, kita sudah lihat videonya ya. Bagaimana istrinya di sebuah podcast GN. Kalau GN ini ya miliknya si Gus Nur. Nah, menyampaikan bahwa dia seakan-akan kuat, tetapi di satu sisi dia juga ikut mencaci maki. Nah, ini yang aneh, sahabat-sahabat ya. Seakan-akan kuat, tetapi dia juga ikut mencaci maki. Misalnya orang yang merasa sinis terhadap apa yang terjadi hari ini, dia juga ikut doakan. Ini kayaknya menjadi lucu, sahabat-sahabat, kalau kita lihat ya. Nah, kan sebenarnya dia tidak nyadar bahwa sebelum terjadi adanya kasus itu kan kalian ketawa, mentertawai Jokowi, mentertawai sekolahnya, kemudian mentertawai yang tidak pro dengan Anda kan waktu itu juga itu mentertawai bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, kan begitu. Nah, hari ini orang pada ketawa, Anda tidak siap menerima itu, sahabat-sahabat. Nah, itu yang terjadi. Seharusnya kita sarankan pada istrinya ini, satu, sekarang itu sudah banding. Itu artinya bahwa kalau memang Anda mensupport suami Anda, maka persiapkanlah materi-materi banding itu agar bisa meyakinkan hakim nantinya di pengadilan tinggi di Surakarta sana, itu bisa meloloskan suami Anda. Kan itu yang harus Anda lakukan, sahabat-sahabat. Ya, jangan mau melakukan provokasi lah, atau membangun narasi di tengah-tengah masyarakat bahwa sampai hari ini Pak Jokowi tidak pernah memperlihatkan ijazah aslinya. Itu keliru, karena yang dituduhkan itu adalah penyebaran berita bohong. Jadi untuk apa Anda berkuar-kuar soal ijazah? Nah, disitulah kekeliruannya. Silakan koordinasi dengan pengacara Anda supaya suami Anda itu bisa bebas nantinya dibanding. Tapi bisa jadi kan, bisa jadi bebas, bisa jadi diturunkan hukumannya, bisa jadi di atasnya. Bisa jadi kan begitu. Lawalam. Nah, kita akan ikuti terus proses hukumnya selagi negara memberikan ruang-ruang hukum bagi para pencari keadilan. Silakan ikuti jalur sesuai dengan hukum. Saya kira itu, sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.